ubahkan hati kami Tuhan, ubahkan dengan firman Tuhan, ubahkan dengan Roh Kudus. Kami berdoa, biar setiap firman yang sampai di telinga akan masuk ke dalam hati. Kami berdoa Roh Kudus yang membawa masuk ke dalam hati setiap orang, mengubahkan setiap pemikiran yang bukan Kristus. Dan kami berdoa membentuk hati yang masih tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini kami berdoa setiap orang menangkap pesan-pesan daripada Roh Kudus. Kami percaya bahwa tidak ada seorang pun yang terluputkan. Setiap orang mendapatkan pesan yang khusus yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap kita. Kami berdoa ada perubahan. Kita mendekat. Kami berdoa kami makin serupa dengan Kristus. Ada hal-hal dalam kehidupan kami yang makin dibentuk, conform, makin mirip dengan Kristus. Sifat hati kami, attitude kami, cara berpikir kami, komitmen kami, kesetiaan kami, iman kami, biar makin lama makin serupa dengan Kristus. Ini kami Tuhan, pakai hamba, pakai setiap kesaksian, pakai setiap firman. Kami rindu untuk mendengarkan dan makin mendekat kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom. Katakan ke sebelah-sebelah, Tuhan mau pakai kehidupanmu. Silakan duduk. Sebelum saya mulai ke berkhotbah seharian ini mengenai kisah Rasul, saya rindu untuk menyampaikan laporan kemenangan di regional Eropa. Angkanya nggak sespektakuler kalau di Indonesia. Angka di sana satu baptisan, kita tuh kadang menganggap enteng apa yang terjadi di GMS. Kadang kita ngelihat baptisan, wah karena setiap minggu selalu ada baptisan di mana-mana. Sepertinya baptisan itu biasa-biasa saja. Saya makin menghargai, makanya kami di Surabaya pun saya tetap membaptis karena bagi saya itu tetap satu jiwa. Itu bukan cuma angka statistik baptisan. Itu ada seseorang yang memberi diri untuk dibaptis. Itu ada seseorang yang meninggalkan yang lama, pindah dari gelap menuju terang. Ada seseorang yang mendeklarasikan bahwa I want to follow Christ. Itu patut untuk diberikan tepuk tangan. Saya mengucap syukur di GMS. Kebanyakan tempat-tempat yang bisa didesain sendiri. Baptisan itu seperti kita pamerkan. Seperti ada highlightnya. Bahwa ada orang-orang yang dibaptis. Kalau di Eropa, kalau Anda kayak begitu aja, maksudnya sudah indah gitu aja masih ada yang gak suka gini-gitu. Di Eropa kita nih di bathtub. Kebanyakan itu pakai plastik atau bathtub. Itu kalau kita membaptis orang-orang yang lebih tinggi dari saya di bathtub, itu peperangan. Bukan peperangan rohani, peperangan fisik. Ya, itu orangnya lebih gede dari bathtubnya. Jadi saya kalau masukin kepala itu harus pakai, enggak sampai pakai kaki, tapi gitu. Jadi olahraga sedikit-sedikit. But itu mengucap syukur. Di sana itu begitu mereka antinya dengan Eropa itu sudah bosan dengan kata-kata Bible Church dan Jesus. Karena itu kayaknya ribuan tahun di Eropa itu mereka sudah ada kekristenan. Mereka saking bosannya menyebut pastor atau Jesus itu kayak ini termasuk masuk kategori ngelihat gambaran Mona Lisa, yaitu zaman dahulu sudah nggak hidup lagi, sesuatu yang boleh dipandang nggak perlu diapa-apain gitu loh kayak. So kalau sampai mereka mau memberi diri, padahal mereka itu banyak yang bergantung dengan pemikiran sendiri, cari comfort dengan kekuatan sendiri, tapi ada yang mau melepaskan diri. Bahkan sekarang ada CG yang full dalam bahasa Inggris dan Belanda. Full dalam bahasa Jerman dan Inggris. Itu sudah ada, yang bahasa Perancis juga sudah ada. Di Inggris juga pakai bahasa lokalnya, yaitu bahasa Inggris. Jadi ya semua sudah ada yang lokal-lokalnya. So itu bagi kami sih mujizat. Saya ajak Anda untuk melihat bahwa kalau ada orang Indonesia bisa dipakai di negara Eropa, apalagi orang Indonesia di Indonesia. So nikmatin videonya.
gereja yang seperti Anda lihat itu, dibangunnya itu dalam paling tidak 2 generasi, 3 generasi. Zaman itu cara membangunnya enggak bisa secepat zaman sekarang. Indahnya kayak begitu, bisa tahan itu sejak tahun 17 sekian, 1700 sekian, masih indah sampai zaman itu. Zaman sekarang. Kalau ada pindah generasi, itu berarti ada orang-orang yang dengan jelas menyampaikan tujuan bangun gereja. Gereja yang besarnya itu tengahnya 1000, pinggir-pinggirnya bisa 1000 lagi. Anggap 2000. Tapi dibangunnya tahun 1700. Berarti kotanya, kita bisa tanya, NEAI nggak tahu. Di tahun itu jumlah orangnya berapa? Anggap 50.000. Kalau itu 2000 bangun gedung sebesar itu butuh kekuatan finansial yang luar biasa dan komitmen yang luar biasa untuk bangun di tengah kota. 2 generasi. Di suatu saat di Eropa itu, gereja dan menyembah Tuhan itu sentral dalam kehidupan mereka. Nggak salah, Eropa itu dulu bertumbuh dengan luar biasa. Sekarang, sesuatu yang luar biasa itu kita tanya, waktu saya itu tanya, ini miliknya siapa? Mereka bilang, hilang. Nggak ada yang tahu punya siapa. Jadi sertifikat tanah gedung gereja itu nggak ada yang punya. 0. Hilang. Gone. Itu tengah kota, mahalnya ampun. Itu enggak ada yang punya. Itu kan ketahuan kalau sesuatu yang mestinya mahal di tahun 1700, di tahun 2020 sekian itu sudah dianggap tidak ada artinya sehingga dibuang begitu saja. Kayak itu jadi yang ngurus siapa? Kota. Makanya dipakai untuk diskotik lah, dipakai untuk pesta whatever. Gereja ya dikasih ke gereja yang siapapun yang mau pakai gitu. Tapi nyewa maksudnya bayar. So benar-benar itu bukan lagi gereja. Dulu itu blood and sweat and tears, atau itu usaha, itu orang hidup bangun. Pasti itu seluruhnya diberikan hanya untuk bangun. Kalau jemaatnya 2000, tapi kotanya loh cuma 50.000, 100.000, kalaupun itu kota sebesar itu, karena besaran Amsterdam pasti. Ini Rotterdam, kota besar kedua, paling 50.000, 100.000. 100.000 bangun gedung sebesar itu jemaatnya habis-habisan, 2 generasi at least. Saya tahu ada kota yang lain yang ngomong ini gereja ini dibangunnya 8 generasi. 8 generasi, Anda ngeliat gedung gak pernah berhenti bangun terus. Itu berarti visinya jalan terus gak? Yang biayain mulai dari grandpa, ke papa, ke anak, ke cucu, ke cicit, terus biayain terus. Berarti ada visi yang diteruskan. Dia main, ini untuk nyembah Tuhan. Saya setuju, sepakat. Dari generasi ke generasi. Dulu kayak begitu. Zaman sekarang. Komitmen itu boro-boro bangun gereja. Komitmen pelayanan yang mingguan aja belum tentu komitmen. Saya mengucap syukur ada gereja yang kita mulai dari senior, family, youth, teens, Eagle Kids yang dibagi 3. Kita ini generation after generation. Super conference itu aja nanti tujuannya untuk menguatkan yang the next generation kita yang lebih, generasi yang lebih, mau ngomong tua itu gak enak ya kan. Lebih pengalaman, itu memberikan kepada yang lebih tidak pengalaman, memberikan doa, kekuatan, dan kami kayak setelah terima, bukannya kami hilang, tapi ingat ya, visi kita ini belum selesai. Visi kita ini benar, dan tugas kita untuk menjelaskan bahwa visi kita benar. Tugas kita untuk meneruskan ke next generation ini bukan hanya saya ke anak saya, ini saya bawa anak saya, tapi bukan saya anak saya, tapi saya ke next CGL, saya ke next coach, saya ke next TL, saya ke my next generation bukan hanya yang keluarga saya, tapi siapapun yang next in line di dalam struktur rohani ini. Adik rohani, orang anak rohani berikutnya have to know why we build this church. CG bukan tempat kumpul-kumpul, CG untuk pembagian warisan ini. Visi ini warisan. Tanpa visi yang tepat, gerejanya akan hilang.
Tadi saya sempat katakan ada orang-orang yang dari CG nggak setuju, nggak sepakat sama pemimpin, keluar bangun persekutuan doa sendiri. Saya ini nggak against persekutuan doa ya, tapi kalau munculnya hanya karena nggak suka sama pemimpin, bukan karena mau bangun gereja untuk Tuhan, tapi hanya karena saya nggak suka sama pemimpin itu, makanya saya mau lawan, saya mau buktikan saya lebih berhasil. Motivasi kayak gitu mana Roh Kudus bisa hadir? Sebentar hilang. Makanya kalau bangun gereja dengan motivasi yang tepat, itu seperti menemukan treasure yang benar-benar indah. Saya ini 30 tahun pelayanan, saya ini ikut Pastor Philip, jadi sering ketemu hamba-hamba Tuhan yang lain, yang hamba-hamba Tuhan yang besar, hamba-hamba Tuhan yang keliling dunia, hamba-hamba Tuhan dari Eropa, Asia, Amerika. Saya ini suka interview. Kenapa? Anda kok, ya kalau kayak ngikut kok mau belajar dari Pastor Philip, kamu ya senior, kamu ya punya pelayanan sendiri. Kenapa kamu belajar? Mereka selalu berkata, ada sesuatu yang beda. Di dalam gereja Anda ada sesuatu yang beda dalam pelayanan Pastor Philip. Dari pembelajaran itu, saya merangkumkan. Dari saya tanya-tanya interview. Jadi anggap saya seperti Lukas yang menginterview hamba-hamba Tuhan yang lain dan akhirnya buat kitab Lukas dan kitab Kisah Rasul. Saya ingin interview dan basically saya buat Son of the Vision. Bukan hanya itu, ini pengalaman pribadi. Saya bukan hanya nginterview, tapi saya ngelihat apa yang terjadi. Saya ini ketemu dengan ribuan yang lewat di pelayanan saya itu. Saya bukan ke gereja lain, tapi mereka dari gereja lain. Jadi mereka bercerita apa yang mereka alami di gereja lain. Ini tanpa menjelekkan gereja lain ya. Jadi Anda nggak tahu mereka dari gereja mana kan. Tapi banyak gereja-gereja itu yang sampai ke jemaatnya itu kacau. Visinya itu nggak nyampe. Kalau itu tujuannya untuk bangun gereja yang seperti itu, ya generasi sampai mereka aja berhenti kok. Mau sampai yang cucu. Nggak bisa. Kalau bisa menemukan gereja yang bisa bangun gereja yang sampai 8 generasi. Terus bangun ini bukan masalah gedungnya loh ya. Tapi bangun visi ini loh. Gedung itu hanya salah satu manifestasi dari visi yang benar sehingga gedungnya ada di mana-mana mestinya. Tapi itu startnya pasti dari visi yang benar, yaitu nyembah Tuhan. Kalau ini gak ada gereja itu generasi after generasi. Di hakim-hakim itu salah satu yang menangkap kesedihan dan kefrustrasian jika tidak ada visi yang disampaikan ke generasi berikutnya. Orang-orang itu atau orang mencari Tuhan yang lihat figur. Katanya orang Israel di zaman itu jika mulai hancur, ditekan, ada musuh, Tuhan akan bangkitkan seorang. Tuhan itu selalu bergerak lewat orang memang. Tuhan itu lewat hamba Tuhan. Selalu lewat satu orang. Tapi jika hamba Tuhan yang dikejar, bukan hamba Tuhan itu nyampein kenapa aku melayani Tuhan. Begitu hamba Tuhannya mati, jatuh lagi. Bangsanya hancur lagi sampai Tuhan bangkitkan di generasinya. Gak tahu itu Ehud lah, gak tahu itu Deborah Barak lah, gak tahu itu Simpson. Mati, itu mutar terus. Sampai Samuel, Daud, Salomo. Samuel pertama yang bisa nyampaikan visinya yang benar. Meskipun lewat Saul ada salahnya, tapi dia gak berhenti, dia mencoba lewat Daud. Daud benar, Daud bisa sampai ke Salomo. Salomo rada kurang benar, Rehoboam kacau lagi. Kalau ngeliat pelajaran ini ternyata pembagian visi dari bapak ke anak ini belum tentu. Karena Samuel ke Daud itu bukan bapak anak, tapi kayak next generation pemimpinnya. Itu apakah benar transisinya? Apa yang dilakukan ini? Kalau benar, tepat, pembagian visi, warisan yang benar, hasil generasi berikutnya itu menjadi orang-orang yang percaya Tuhan. Sama seperti yang sebelumnya, Yosua ternyata yang ngomong, "For me and my house will serve the Lord." Katanya, aku dan seluruh keluarga aku akan melayani Tuhan. Tapi dia gak berhasil next generation-nya. Dikatakan di hakim-hakim itu. Begitu Yosua dan semua yang segenerasi dengan Yosua mati, hancur. Ada yang missing. Ada yang tidak bisa meneruskan visi. Why build the church? Why CG? Why serve?
Saya rindu, apapun yang ada di GMS ini, gak pernah berhenti di generasi ataupun siapapun yang dapat lahir baru. Yang sekarang jadi generasi TL, generasi coach. Karena ada orang-orang yang ikut membangun kayak Pastor Mike yang membangun sejak tahun 2014, mulai di Kelapa Gading. Dengarkan seseorang yang berangkat, belum ada gedung ini, mulai dari nol. Saya tahu susahnya bangun perintisan. Saya berangkat ke Eropa, saya khotbah pertama, di belakang saya itu ada akuarium backgroundnya. Jadi mereka itu kalau saya khotbah, mereka tuh nggak ngeliatin mata saya. Mereka tuh goyang terus gitu. Karena di belakang saya itu ada ikan yang goyang. Saya rasa mereka pulang melihatnya, mereka hitungannya itu 50 kali muter gitu ya. Setiap menit saya khotbah mereka muter gitu ya. Mungkin ada timernya gitu ya. Jadi pulang nggak bawa apa-apa. Susah jika masih perintisan. Nggak ada biaya, nggak ada orang, nggak ada. Semua melakukan sendiri. Yang khotbah ya saya, yang nata kursi ya saya. Puji Tuhan yang WL bukan saya kan gitu ya. Puji Tuhan yang gitar bukan saya kan gitu ya. Tapi yang multimedia anak saya ya kan. Yang siapa pokoknya kita semua. Puji Tuhan sekarang kalau Anda lihat kita bisa ngadain acara KKR. Ini sudah ya videonya, saking lupanya ya. Karena ini kan ibadah terakhir ya. Jadi I don't care about the time, sorry ya. Sorry ya, S-Pro ya kalau kelewatan ya. Feeling saya, I'm free ya kan. Dari tadi saya kayak dikekang, tali kekang suci itu erat sekali. Sekarang free, you can go ahead gitu ya. Kalau sekarang ada acara yang bisa 1.000 orang, bagi saya itu mujizat benar-benar. Jadi apa tujuannya CG? Kenapa kok ada next CGL? Bukan karena terpaksa, bukan karena belas kasihan. Jangan sampai the next CGL-nya itu diancam begini. Ayolah bantu aku lah, kamu jadi CGL lah. Karena kita harus multiplikasi. That's not the whole point. Kita harus jelasin why kita bangun CG. Kita bangun CG karena kita bangun gereja. Kita bangun gereja karena Tuhan Yesus itu mati untuk setiap jiwa. Kalau jiwa-jiwanya tidak dimuridkan dalam gereja mau diapain? Buat apa Yesus mati? Itu mestinya why. Bukan karena disuruh sama coach, disuruh sama TL, disuruh sama host pastor. Oh? Because Jesus died for us. Dan ini harus diceritakan dari bentuk, dari ayat yang satu, dari ayat yang lain, dari kitab yang satu, kitab yang lain. Kemanapun ujungnya Yesus mati untuk kita, makanya kita cari jiwa, makanya dimuridkan. Yang jadi CGL bukan yang paling hebat, bukan yang paling jago, bukan yang paling hafal, tapi yang paling berkata, let me do it first. Here I am, send me. I got it. Aku nangkep bahwa Yesus mati untuk aku mau melayani. Bisa apa enggak itu urusan kedua. Makanya munculnya regional pastor ini di GMS. Saya ini contoh seseorang yang penuh kasih karunia. Saya nggak bisa nyanyi, nggak bisa khotbah. Masuk ke gereja orangnya hutang. Potensi apa? Nothing. Saya ini datang ke gereja, semua orang tuh ngelihatnya istri saya itu, saya ini pernah diomongin hamba Tuhan. Kamu tahu nggak? Yang punya talenta semua itu di istrimu. Saya pikir, iya sih, saya tahu gitu. Tapi kan nggak perlu di put it in your face gitu kayak ya. Itu kan ya sudah minder kayaknya sudah jatuh keinjak tangga dan tangganya dilompat-lompatin gitu lah. Itu perasaan saya kayak, kamu tahu nggak semua ini gara-gara istri saya? Iya saya tahu. Saya masuk kemanapun istri saya itu bisa nyanyi. Dia kalau khotbah semua orang itu kaget. Istri saya bisa khotbah. Iya kalau dibiarin khotbah aja Anda nggak mau pulang tadi. Anda ngulangin semua ibadahnya. Ini kenapa kok bukan istri saya yang khotbah? Karena dikasih kesempatan biar baraknya ini tetap bangkit. Kalau Deborahnya yang nyanyi gitu ya, semua nempel. Karismanya istri saya jauh, dia bisa nari, dia bisa ngurusin anak. Ini talentanya luar biasa, saya nggak bisa apa-apa. Anak kecil saya senyum, dia lari. Iya kan ya? What? Kan saya nggak bisa apa-apa, tapi saya pernah loh dicek kita KKR di Tulungagung. Saya ini lompat-lompat biar Anda ngerti. Saya ini pernah pelayanan Eagle Kids terpaksa. Pastor Philip KKR di Tulungagung gak ada Eagle Kids-nya. Saya yang pas mission trip ngikut. Jadi saya ngikut bantu pelayanan anak. Saya tuh belajar senyumnya di sana.
Senyum yang tidak menakutkan anak kecil. Ya, saya nggak tahu, saya khotbah cerita sambil senyum. Bagi saya itu aneh gitu ya. Tapi itu yang dilakukan, saya capek banget itu Eagle Kids itu. Tapi I tried everything ya. So, diketawain, ya Anda punya talenta. I don't, ya kan. Itu mission trip terparah seumur hidup ya. Melayani Eagle Kids. So ya puji Tuhan Anda punya kakak-kakak Eagle Kids. Ya, berikan tepuk tangan bagi tim Eagle Kids. Seharian khotbah mengenai Kisah Rasul. Bagaimana Roh Kudus itu selalu ada di dalam kegerakan gereja. Tuhan bisa pakai siapapun. Ceritanya itu mulai dari Petrus, Yohanes. Tapi tiba-tiba muncul Stefanus. Siapa Stefanus? Enggak sampai, jadi saya akan quote sedikit ya. Stefanus itu diaken. Itu orang yang sekarang kata-kata diaken itu keren sih ya. Tapi sebenarnya tugasnya bagi roti. Bagi roti zaman sekarang itu tugasnya usher. Jadi sebenarnya ini usher. Usher itu, ini definisi, saya ini pelayanan pertama saya usher. Tahu karena apa? Dites di PAW nggak bisa, multimedia nggak mampu, ya kan. Semua nggak bisa, jadi paling apa bisa berdiri dan senyum. Jadi ya usher lah. Ya, maafkan usher, but I'm still an usher sampai sekarang. So, orang yang masuk usher itu adalah orang yang paling tidak punya talenta bagi saya. Dan Stefanus, Filipus itu adalah usher. 7 diaken pertama itu usher. Orang-orang yang saking tidak punya talentanya, mereka bukan pembicara utama. Kalau semua sakit, kena COVID, semua baru diakennya disuruh khotbah. Anda ngerti gak Mas? Ini cadangan dari cadangan gitu lah. Itu dipakai Tuhan. Range dari Petrus, seorang yang dari nelayan dipakai Tuhan untuk mujizat pertama, KKR pertama, bangun gereja pertama, ditangkap keluar, mujizatnya macam-macam. Filipus yang mengubahkan Samaria jadi penerusnya Yesus. Yesus yang pertama penginjilan di wanita Samaria diterusin oleh Filipus. Dia ini nerusin Yesus. Dia ini luar biasa. Ini orang-orang yang Stefanus, martir pertama. Itu dari orang yang tidak terkenal, tidak berpengalaman dipakai Tuhan. Orang yang tidak punya talenta dipakai Tuhan sampai Paulus, jenius, hebat. Basically lulusan Ivy League zaman itu, Gamaliel. Ini orang hafal Alkitab, ini orang ngerti, orang terhormat. Roman citizen, ini orang top class. Cream of the crop, ini top, orang paling hebat, paling jago. Dipakai Tuhan. Semua bisa dipakai Tuhan. Tapi semua kesamaannya Holy Spirit. Sebenarnya diingetin, Anda mau pinter, Anda gak punya apa-apa, Anda kaya, miskin, talenta, Anda kaya, miskin, kekuatan. Kita harus semua kaya Roh Kudus. Siapa yang percaya katakan amin. Kisah Rasul penuh dengan Roh Kudus. Semua penuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Semuanya is about the Holy Spirit. Saya mengucap syukur kita dari gereja yang sadar itu. Kami dalam ibadah ada Roh Kudus. Kami di altar call ada Roh Kudus. Kami buka pintu sebesar mungkin, kita berteriak dan berkata, without the Holy Spirit, our church means nothing. Seluruhnya penuh dengan Roh Kudus, nyambung, dipakai, dan diterusin sampai sekarang. Sampai di pasal 5. Ini pasal yang kemarin kita make a joke. Gak apa-apa ya kalau khotbahnya agak keras ya. Pastor Mike bilang gak apa-apa. Jadi ya kalau salah, tolong salahin Pastor Mike. Ya, lepaskan tanggung jawab ya. Gak salahin saya. Katanya ibadah 4 sih sudah cukup keras. Saya ngomong enggak. Ibadah 5 beli keras. Jadi katakan 11. Siap-siap bakalan keras. Ya. Soalnya ini Anania Safira. Anda tahu ceritanya kan? Enak enggak kalau diomongin, kalau kamu bohongin Roh Kudus mati. Oh aduh, pendeta suruh khotbah ini susah enggak? But it's there. Saya enggak mau lari. Saya enggak mau, gara-gara susah, saya minggirin. Kita hadapin barengan seperti seorang gentleman. Oke, kita hadapin Alkitab ada, kita makan. Mau ada pedesnya, ada enggaknya.
Sama kan kita orang Indonesia, siap pedas kan? Ya yuk kita ini ada pedas-pedasnya dikit. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki Rasul. Poin pertama, Tuhan melihat motivasi hati. Saya tahu, Anda tahu, sering disebutkan. Tuhan itu nggak ngelihat cuman luarnya. Anda pelayanan atau tidak, Anda pakai dasi, pakai seragam, Anda jabatannya naik panggung, enggak, Anda punya jabatan TL, coach, whatever, mau ada PDP, PDT, PDKT, whatever it is. Jabatannya doesn't really matter karena Tuhan itu ngelihat hati. Anda punya STH, STT, sekolah tinggi teologi atau sekolah tinggi teknologi, I don't care. Tuhan nggak peduli. Karena Tuhan melihatnya motivasi hati. Ini pembukaannya keren sih sebenarnya. Karena sebelumnya saya khotbah di pasal 4 itu mereka tuh share jual tanah kalau ada yang kurang. Jadi bagi hasil itu bukan komunisme loh ya. Tapi kasih dan kesatuan. Padahal ekonomi beda. Tapi merasa keluarga yang ketemu gede. Warna kulit beda, struktur cara pengajaran, rumah jauh. Tapi bisa share keuangan. Hati itu kan di uang itu di hati. Benar gak ya? Dompetmu di mana uangmu di mana dompetmu, benar ya? Mereka tuh berarti saling mengasihinya. Saking mereka saling mengasihi, jemaatnya jadi satu. Duit itu share. Nilai atau value yang ada di saat itu adalah orang yang berbagi itu bagus. Berarti orang yang sudah, wah ini orang selfless. Karena dia pemberi. Tiba-tiba di switch sama Roh Kudus, dicatat, hati-hati. Kita tuh gak boleh terjebak dengan kelihatan luar, kagum melihat seorang itu, wah ini orang luar biasa. Terus Anda cuma niru luarnya. Saya ini pernah ketemu seseorang yang suka niru apapun yang Pastor Philip lakukan. Pastor Philip ngadain apa, di meeting apa, di CG-nya ditiru. Dia ini CGL. Ini Pastor Philip ada suatu saat, dia tuh kayak altar call, terus berkata ini area kudus, oke? Jangan ada yang masuk. Terus kalau ada yang maju masuk, terus rebah-rebah gitu ya. Dia tuh saking mau niru. Kagum dengan bagusnya Pastor Philip, bener ya. Itu kan kagum dengan, wah itu banyak orang yang dijamah Tuhan. Jadi dia mau niru, dia bikin itu di CG. Langsung besoknya, ngerti gak? Gak nunggu 6 bulan, gak nunggu 6 tahun, oke? Langsung besoknya niru konsepnya saja, ngerti? Bukan niru hatinya, jadi salah niru gitu loh. Nirunya itu cuman briefing, SM-nya, rundown-nya ditiru. Jadi lagunya ditiru, khotbahnya ditiru, terus berdirinya ditiru, semuanya ditiru. Keluarnya siapapun yang ada di CG itu tertekan, pingin keluar dari CG. Karena mereka gak rebah didorong. Anda ngerti gak sih maksudnya? Kayak ada tekanan spiritual untuk, ini roh agamawi by the way. Tekanan spiritual untuk Anda sekudus orang sebelah. Ada orang yang multiplikasi terus Anda merasa terchallenge. CG Anda 5 orang, Anda split. Orang sebelahnya 3 orang. Tertantang dengan 5 orang. 3 orang di split. Anda ngerti gak maksudnya? Hanya loh kalau multiplikasi ditepuin tangan. Saya mau. Jadi CGL berikutnya didorong. Istilah kita bikin yang kadang kita itu ngomong, memang kadang pemimpin itu harus dijongkrakkan. Itu kan bahasa Jerman, benar ya? Bukan ya? Bahasa Ukraina. Ya pokoknya dijongkrak. Tapi itu terus jadi, kalau mereka gak mau, wajar-wajar aja bagi seorang pemimpin untuk memaksa. Aduh salah, jangan please. Harus diperjelas, jongkrakan itu hanya kalau orang itu gak punya iman. Padahal hatinya benar. Jongkrakan itu sepertinya didorong atau istilah saya, this is Sparta. Gak tahu ya. Tendang, bukan hanya jongkrakan. Ya, itu jika mereka itu sebenarnya hatinya benar,
Tapi ragu-ragu, merasa minder, merasa nggak punya pengalaman, nggak punya pengetahuan, kita ngomong, udahlah, masuk aja, hatimu sudah benar. Karena yang dinilai hatinya, bukan pengalamannya, bukan luarnya. Ananias adalah seseorang yang nangkap luarnya saja. Dia melihat generasi berikutnya dipuji-puji, oh ini orang hebat, orang itu memberikan ini dan itu, ini orang ini. Sebentar, yang mana tadi? Sebelumnya kayak saya keluputan, itu loh, namanya Barnabas yang nanti barengin Paulus. Dia itu jual ladang. Dan dia itu dianggap, wah ini orang hebat. Gara-gara, menurut saya, ini kan nanti kalau sampai di surga kita tanya Barnabas dan tanya Petrus ya. Soalnya Ananiasnya nggak ada di sana, benar ya. Jadi saya nggak bisa nanya Ananias sebenarnya hatinya apa. Kita bisa tanya Tuhan Yesus. Tapi tak rasa kita sudah bingung lihat Tuhan Yesus indah, kita lupa Ananias. Tapi ya, poinnya adalah, jadi sebenarnya Ananias kenapa kok melakukan hal ini? Kenapa kok melakukan hal yang kelihatannya baik tapi ternyata buruk menurut Roh Kudus? Jangan terjebak. Ini hal yang buruk menurut Roh Kudus karena ceritanya, ini kan kita semua tahu, season finalenya mati mereka berdua, iya kan? Ini kalau seri sudah tahu serinya nggak seru sih ceritanya, iya kan? Tapi die, why? Kan kelihatannya bagus di seri 1 dan 2, bagus. Jual, sebelumnya Barnabas jual, ditepuin tangan semua. Berarti ada yang salah di hatinya. Dia iri, Barnabas kok dipuji ya? Oh, aku punya tanah, aku pengen dipuji. Tapi duitku gak mau habis, jadi sebenarnya dia gak mau beri. Dia mau beli pujian dengan duitnya. Dia mau beli pelayanan, whatever. Posisi dengan pelayanan. Dia mau nunjukkan, lihat nih aku kerja keras di gereja. Kasih aku pujian, kasih aku posisi mungkin. Kasih aku panggung, kasih aku whatever. Minta sesuatu. Saya berdoa di GMS gak ada. Saya berdoa, saya percaya ini dimunculkan karena di dalam gereja pun ini berbicara mengenai orang yang sudah komitmen di dalam gereja. Ini bukan orang luar, ini bukan orang yang tertipu, ini orang yang di dalam yang ngerti bahwa ada Barnabas yang jual tanah dan dipuji. Makanya ada seorang yang lain bernama Ananias beserta istrinya menjual sebidang tanah tapi disimpan. Ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan itu? Selamatannya itu tidak dijual, bukannya itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan ini dalam hatimu? Itu yang dipertanyakan. Tindakan pelayanan kita, tindakan kita memberi, tindakan kita ke gereja, ke CG. Kenapa? Kamu ini rencana apa? Please check. Roh Kudus gak bisa ditipu. Percuma pelayanan Anda, percuma pemberian Anda, percuma persembahan Anda, percuma waktu yang Anda buang jika dalam hati Anda tuh minta pujian, minta sesuatu yang bukan untuk Tuhan. Not God's glory. Percuma. Ini teguran, ini saya bukan ngancam, karena saya sendiri harus ngecek terus. Saya ngapain khotbah? Saya ngapain nulis buku? Kalau saya sampai nulis buku hanya supaya foto saya terpajang di mana-mana, ngapain? Saya ini orang yang pinginnya sembunyi kok. Tipe saya adalah kalau memilih baju, saya milih abu-abu, hitam, biru tua. Supaya saya bisa sembunyi. Istri saya yang bilang, mudaan dikit, ya kan. Istri saya yang bilang pakai pink. Dulu saya itu kalau saya pakai merah itu saya keringetan sendiri. Saya nggak tahu ya. Jadi kalau tiba-tiba ada foto di buku itu, ya sekarang sih udah agak biasa ya. Tapi saya nggak mau, nggak butuh sih. Tapi saya terkagum apa yang Tuhan sudah lakukan. Jadi saya double check sendiri. Saya cek, what am I doing? Salah satunya adalah saya nggak dapat royalty. So saya melakukan ini. Kalau Anda beli, I got nothing, it's all for the church. Semua untuk gereja. Saya nggak dapat sepeser pun. So, saya sendiri harus double check in everything I do. Pelayanan kemana, everything. Saya double check ulang dan ulang. Meskipun ini kejadian cuma sekali, tapi bagi saya ini warning apapun yang dilakukan. Setiap kali Anda sedang deketin orang untuk, ngajak ke CG atau ngajak mau pelayanan, apa tujuanmu? Bayangin jika ada seseorang hamba Tuhan ngomong sama saya, orang itu loh yang punya bisnis itu. Bagi saya,
Jadi kamu deketin orang karena dia punya duit. Ya, enggak. Itu apa tujuannya? Saya ini mengucap syukur saya di gereja yang Pastor Philip tahu kalau saya utang, tetap saya dipilih jadi pemimpin. Saya tahu Pastor Philip bukan cari saya karena saya punya talenta atau punya duit. Pastor Philip datang memberikan kesempatan untuk melayani, untuk mengangkat iman saya. Untuk mengubahkan definisi saya yang hancur bahwa saya itu bukan manusia, bukan anak seorang laki-laki, bukan suami yang baik jika saya itu bisnisnya hancur. Saya itu orang yang paling down, yang paling terbuang, yang paling minder. Diberikan kesempatan di gereja ini kayak kamu punya hope. Tuhan masih melihat engkau melalui para pemimpin di gereja ini. Makanya di gereja kita jangan dimarahin kalau CGL-nya itu sepertinya kok bukan yang paling talenta di CG Anda. Kadang kita ini memang tujuannya untuk yang dipakai yang paling rendah untuk menghancurkan yang paling hancur gitu loh. Kalau orang ini aja bisa dipakai apalagi engkau gitu loh kayaknya. Saya ini cuma contoh kebalikan. Kalau orang kayak saya aja bisa sampai Eropa apalagi Anda di Indonesia. Kalau orang yang gagal di bisnis aja bisa dipakai untuk bangun gereja di negaranya orang lain yang saya nggak bisa bahasanya. Apalagi Anda. Katakan sebelah-sebelahnya, Tuhan bisa pakai Anda. Ngomongnya tapi yakin gitu. Ngomong bisanya sampai ada muncrat-muncratnya sedikit. Ada Tuhan bisa pakai Anda. Gak ada yang mau ya, sungkan ya. Pakai masker dulu, terus teriak ya. Ananias ini bahaya. Ada sneaky Ananias di dalam setiap hati kita. Karena kadang pelayanan gereja, zaman sekarang apalagi gereja Indonesia yang gede gini. Itu sneaky glory. Sneaky. Karena di Indonesia masih populer, kalau di Eropa gak populer malah dikata-katain. Kalau mau jadi pastor itu memang kayak gak masuk akal gitu. Gak ada yang menghormatin, gak ada yang apa. Di Indonesia lain, culture-nya beda. Di Indonesia, di Taiwan, di mana. Pastor itu dijemput, pastor diajak makan. Di Eropa, pastor bawa sendiri makanannya. Pastor bawa sendiri. Datang sendiri, ngerti ya? Pastor itu sama saja dengan yang lain-lainnya. Totally different. Lain sama sekali. Jadi, tapi ada sneaky-nya. Karena pelayanan zaman sekarang, saya berdoa sudah gak ada lagi. Di CG kita gak ada. Di GMS gak ada pelayanan, gak ada yang untuk mencari glory, diri sendiri. Istilahnya karena di Alkitab dikatakan, engkau bukan mendustai manusia tapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Kadang. Saya pinginnya urapan saya itu seperti Petrus. Orang-orang yang nipu saya waktu interview gitu ya. Mereka rebah gitu ya. Ya enggak sampai putus nyawa, oke? Just kidding, oke? Tapi Tuhan itu melindungi pemimpin sampai level itu. Bayangin punya power seorang pemimpin nginterview, kenapa mau jadi sponsor? Aku mau menyembah Tuhan, langsung ke wow, that's powerful man gitu ya. Saya mikir, wah enak itu cepet itu CGL-nya murni-murni semua ya kan. Ya, kalau kenapa mau jadi pendoa? Saya itu mengasihi jiwa-jiwa. Ya ada, wah enak itu. Tapi saya berharap gak kayak gitu kan, jiwa-jiwanya berkurang nanti. Ya kan. So, maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Langsung dikubur. Man, gak ada ibadah penghiburan. FLC-nya zaman itu enak ya, kain kapan kubur. Zaman sekarang ibadah 3 kali, 4 kali, ya kan buat. Ya FLC zaman itu mungkin lebih banyak. Makanya banyak anak muda ikut. Zaman sekarang FLC orang tua-tua. Karena ya gak tahu ini lebih banyak yang harus dilakukan. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Ini kelemahan kalau gak ada WA group. Benar ya?
Zaman sekarang mungkin langsung ketahuan. Tak telepon suamiku nggak ada, pasti ada sesuatu. Ananias nggak akan bohong. Ya istrinya nggak akan bohong. Ya karena dia tahu Ananias gone. Ya kan. Apalagi kalau punya Find My, handphonenya hilang sama sekali. Ya dimasukin kuburan. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Men, kok kayak teks zaman sekarang ya? Bukannya kita harus ngaku ya? Jadi ngakunya sekarang kita ke siapa? Ini gembala nanya, harganya tanah berapa? Men, kita gini, keterbukaan kita itu nggak sampai segitu-gitunya di JG. Jangan take advantage ya, kita ini nggak mau. Ini nanyanya hanya karena ada dosa yang terbuka. Kadang kita nanya itu bukan untuk kepo. Kadang kita mau cek. Ada hal yang kita tanya itu hanya untuk bukan menjebak ya, tapi kayak kata kunci. Kalau Anda jawabnya benar, ini nggak dosa. Gitulah. Kayak kadang Roh Kudus itu memberi gitu. Saya berdoa, kita punya hikmat untuk ngecek siapapun, apapun yang terjadi di CG, bukan karena kepo, tapi karena memang hikmat dari Roh Kudus dan itu terjadi. Ditanya, jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Ini salah satu yang contoh yang Pastor Philip pernah katakan. Kalau mau sepakat, suami istri, sepakat itu jangan yang salah. Sepakat yang benar. Di ibadah jam 4, saya ngomong, ayo kita sepakat barengan sebagai satu gereja. Bukan sepakat, sepakatnya bukan enak di GMS. Gimana ya, feature-featurenya GMS yang ibadahnya keren, PAW-nya bagus. Ibadahnya teratur, Eagle Gates-nya, feature-nya Eagle Gates-nya. Itu semua bonus. Mengucap syukurlah, tadi yang saya ngomong hamba Tuhan itu ngomong, ada yang berbeda di gerejamu. Di dalam gerejamu ada pembapaan dan visi yang digabungkan jadi satu. Menyayangi jemaat bukan cuman untuk menyayangi jemaat, tapi menyayangi jemaat untuk menjalankan visi kerajaan Allah. Tapi bukan cuman untuk menjalankan visi kerajaan Allah sehingga dipakai, tetapi karena mengasihi. Jadi gabungan dua itu adalah balance yang saling selalu berimbang-imbang. Jika terlalu mengasihi saja nanti jadi gendut, gak tumbuh-tumbuh jadi bayi rohani terus. Kalau terlalu dipakai kurus, kering, kerontang, mati kelelahan. Kalau anak dibimbing, diarahkan jadi warisan generation after generation. Bangunlah gereja yang kuat, gede, kokoh, yang sampai generations. Ini yang kerinduan kami lakukan di setiap CG, dimanapun kita berada. Baik itu di Eropa, di Indonesia. Kami rindu bahwa setiap CG juga menangkap hal ini. Itu keunikan main core value yang gak bisa diambil, nilai yang tidak bisa diambil, pembapaan yang digabungkan dan diimbangi dengan menjalankan visi kerajaan Allah. Dua ini jika muncul bersamaan, itu adalah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sayang sama jiwa-jiwa sehingga ada kesembuhan, tapi tidak pernah berhenti menuju Yerusalem, yaitu salib. Di tengah jalan menuju salib, disembuhkan. Tapi tujuannya bukan kesembuhan saja. Di tengah jalan menuju Yerusalem diberi makan. Tapi tujuannya bukan diberikan makan saja. Tuhan Yesus tidak bangun pabrik makanan. Tuhan Yesus tidak bangun hospital di mana semua murid-muridnya bisa menyembuhkan. Free healthcare, bukan. Tuhan Yesus selalu diimbangi visi dan care, pembapaan jemaat. Gereja kita akan selalu kayak begitu. Ada MSP-nya, ada CG-nya. Tapi CG-nya bukan untuk pamper. CG-nya untuk menyampaikan visi, mewarisi visi berikutnya. Visinya adalah menyelamatkan jiwa-jiwa. Anda diselamatkan karena ada pendeta, ada pemimpin, ada gereja yang mengabarkan Injil sehingga Anda diselamatkan. Jika Anda berhenti di sana, berarti generasi kita hilang, nanti anak kita, or next generation kita, ya hancur lagi. Kita pastikan di CG ini selalu ada transfer of vision. Dari CGL to the next sponsor, to the next CGL, to the next sponsor, to the next CGL, to the next sponsor. Sampai ini anak Anda pun di dalamnya, sampai cucu Anda pun di dalamnya. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang keliru-keliru seperti Ananias dan Safira. Ananias dan Safira terjebak dalam roh agamawi di mana, keren ya. Kalau Anda memberi ke gereja, Anda dipuji.
Makanya GMS rada tidak perlu menunjukkan siapa yang memberi apa terus dipamerkan di board. Kemudian kan ada yang, kami ini ke Eropa ada yang nuntut. Gerejanya harus nunjukin. Semua listnya masuk apa, berapa. Jadi sepertinya semua accounting itu harus ditaruhin di pengumuman gitu. Transparansi saya setuju. Itu basically ya. Tapi apakah kalau dipakai ke situ, Ananias Safiranya pakai enggak? Mereka akan pingin namanya dimunculin. Loh yang nggak mau ya keluarnya no name, bener ya. Tapi ada yang namanya jelas-jelas ditulisin dan angkanya digede-gedein. Dia ngeliat, siapa yang lebih gede, digedein lagi. Anda ngerti maksudnya? Supaya kelihatan paling tinggi. Bisa nggak? Bahaya kan? Makanya culture kita, gak usah lah. Nanti takutnya Ananias Safira muncul. Pastor Philip itu, Anda nggak tahu karena nggak ikut mungkin. Tapi beberapa ikut, saya itu ikut retreat gembala. Anda tahu khotbah yang paling keras di GMS itu kalau di retreat gembala. Yang paling di Ananias Safirakan dulu itu para gembalanya. Diancamin dulu sama Pastor Philip. Kamu kalau jadi gembala hatimu gak bener mati loh kayak Ananias. Anda ngerti maksudnya? Sudah diancam dahulu supaya keluarnya itu waktu kita mengasihi itu kita gak pernah lihat kamu itu punya apa. Kamu itu punya talenta apa. Saya gak bisa melayani karena kamu itu bisa. Seseorang itu bisa keyboard oleh karena itu saya ajak ke CG saya. Saya nggak bisa karena orang ini suaranya enak, kemudian saya ajak duet dengan saya. Bukan ya, saya nggak bisa duet. Ya, saya suara 3, dia suara 1. Bukan, nggak bisa. Saya akan melayani siapapun. Dia punya nggak punya talenta, dia punya nggak punya apapun, saya akan layani. Supaya nggak kejebak di sini. Harapan saya di CG nanti murni seperti itu. Dari sana gerejanya, CG-nya, itu akan penuh dengan ketakutan itu bukan takut yang apa ya, mereka kagum. Oh, this is a church. Kalau melayani di sana itu, ya benar melayani. Gini loh, kalau Anda mau cari oknum yang jelek, adalah. Ya dulu pun ya ada Ananias Safiranya gitu loh. Jangan menilai itu. Saya rindunya Anda mengerti bahwa GMS ini sangat amat berusaha mulai dari Pastor Philipnya. Para pendetanya dihabisin dahulu di retreat gembala. Oke, poin kedua. Deklarasi percaya Tuhan itu butuh komitmen. Ayat 12. Dan rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani sih, ada tidak berani itu nanti ya. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak dan makin lama makin bertambah jumlah orang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Sebentar. Tadi katanya takut menggabungkan diri, tapi makin lama makin bertambah. Kontradiksi, no? Jadinya gabungnya itu bukan main-main. Kalau gabung itu berarti mereka siap. Mereka siap komitmen. Kalau benar-benar percaya Tuhan itu butuh komitmen. Percaya Tuhan itu bukan agamawi, abal-abal, KTP. Percaya Tuhan itu butuh komitmen. Karena Allah itu Allah yang hidup. Siapa yang percaya katakan amin. Kita itu bukan orang Kristen kalau Anda cuma datang ke gereja seumur hidup sekali. Saya itu ke Eropa. Saya butuh mengubah konteks kata-kata Kristen. Saya tanya seseorang, kamu orang Kristen? Ya. Dia dengan yakin, pasti kamu orang Kristen. Ya. Kamu baca Alkitab? Enggak. Yakin lagi dia ya. Kapan terakhir ke gereja? Umur 1. Tapi kamu orang Kristen? Ya. Jadi definisi orang Kristen itu sudah enggak sama. Di Alkitab dikatakan lagi, tidak ada yang berani menggabungkan diri. Tapi tambah lama tambah banyak. Berarti waktu ngomong gabung, aku orang Kristen, itu sudah niat. Sudah deklarasinya benar. Jesus is my Lord. Ini bukan agamaku. Yesus Tuhanku. Ini bukan cuman karena aku beribadah. Bukan cuman kalau aku hari Minggu mampir di mall dan ada pintu terbuka aku masuk, gak sengaja duduk dan lumayan enak lagunya. Itu bukan orang Kristen. Mereka gak akan berani-berani
Kata-katanya welcome lounge. Tapi ke welcome lounge itu mestinya dengan gemetar. Should I? Kita tetap welcome loh ya kalau Anda Jawa Baru. Tapi kalau masuk, ayo masuk. Kita ini nyembah Tuhan yang hidup. Kita ini bukan cuman organisasi hospitality yang terbesar di dunia, oke? Kita nih melatih orang untuk senyum, untuk melayani, but we are not a hotel, oke? Kita ini bukan organisasi hospitality menyalami sampai di rumah, ayo makan. Kita bukan itu. Kita ini menyembah Tuhan Allah yang hidup. Makanya kita senyum sama orang. Makanya kita melayani orang. Kalau gabung, Anda harus tahu. Jangan gabung karena kita ini ramah. Gabung karena Tuhan yang kita sembah. Itu Allah yang hidup. Gabungnya serius. Butuh komitmen. Mereka tahu risikonya kalau gabung abal-abalan. Mati kayak Anania Safira. Tapi mereka tetap mau. Berarti di luar sana itu memang banyak orang yang hilang. Banyak orang yang, ya mending mati tapi percaya Tuhan. Ya dalam tanda kutip ya. Daripada aku gak tahu tujuan hidup. Anda harus tahu bahwa apa yang kita bawa, the message of Jesus is good news. Pesan Tuhan Yesus adalah kabar baik. Ini bukan beban, ini bukan tekanan, bukan ikatan, tapi ini pembebasan. Yang di luar sana itu diikat sama iblis, dibutakan, dibungkam, diikat dengan addiction to pornography, work, fame, kekayaan, ketenaran, apapun. Dalam Yesus, Anda risiko menipu Tuhan, mencobai Tuhan, tapi Anda dibebaskan dari segala ikatannya iblis. Setelah dibandingkan, ya daripada mati pelan-pelan di dunia dengan iblis, mending ikut Tuhan dan saya tetap kudus. Siapa yang mau katakan amin. Makin lama makin banyak yang percaya Tuhan. Kata-kata percaya Tuhan dan Kristen itu jadi bermakna kembali. Kekristenan dan I believe in Jesus itu jadi lebih ada bobotnya. Bukan cuman, ya aku percaya Yesus ada. No, aku percaya Yesus Tuhan. Anda tahu nggak bahwa iblis saya bisa ngakui bahwa Tuhan itu ada? Kalau cuman Tuhan itu ada, iblis saya bisa. Anda jangan saingan sama iblis. Kita harus samanya dengan orang yang percaya. Believer itu Yesus Kristus Tuhan dan dialah juru selamatku. Kemudian ayat 15, bahkan mereka membawa orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat dan mereka semua disembuhkan. Wow, saya ingin CG-CG kita semuanya mengalami hal ini. Tadi saya sempat sebutkan dasar dari berdoa mujizat kesembuhan itu bukan karena kita yakinin diri sendiri, beriman-iman bahwa kayaknya orang ini akan sembuh. Relax saja. Kita gak perlu memaksakan. Dasar kita adalah kasih dahulu. Kita melihat orangnya, kita tolong orang yang sakit. Itu tujuannya. Itu pesan yang disampaikan dahulu. Orang yang pergi ke gereja itu karena mereka dikasih, mereka disembuhkan, mereka diperhatikan, orang-orang yang membutuhkan dibawa. Kalau mereka disembuhkan itu, dan mereka disembuhkan. Gitu kayak. Yang penting mereka itu datang membawa, mereka itu gereja dari tempat orang-orang yang memang butuh berbeban berat, kumpul. Dan gereja adalah penuh dengan orang-orang yang mau membantu. CG, makanya penuh dengan masalah. Mestinya. Jika CG Anda nggak ada masalah, berarti nggak ada jiwa baru. Kalau nggak ada jiwa baru, berarti Anda kurang mengasihi. Mestinya kalau Anda mengasihi, Anda undang orang-orang yang problem, ajak ke CG Anda, doain. Sembuh gak sembuh itu kan Roh Kudus nanti yang menyembuhkan, bukan kita. Kita gak punya kemampuan untuk menyembuhkan. Yang punya power, kata power di Alkitab dihubungkan dunamos ataupun authority, itu semua ada paling tidak 50 kali. Hanya 2 kali kata love di seluruh Kisah Rasul.
Holy Spirit itu dipamerkan oleh Alkitab di seluruh kisah Rasul. Powerful. Holy Spirit yang powerful. Makanya bintangnya mulai dari Petrus pindah Stefanus, pindah Filipus, pindah Paulus, ada Petrus dikit-dikit, pokoknya ganti-ganti. Karena bintang utamanya nggak pernah berubah, Roh Kudus. Yang punya power Roh Kudusnya. Stefanus ya bisa, Filipus ya bisa, Petrus ya bisa, Paulus ya bisa. But the Holy Spirit is always there. Yang konstan itu Holy Spirit. Tinggal diganti namanya, Adrian kan. Kalau ada Roh Kudus, kalau kita penuh Roh Kudus. Fokus kita simple. Hati kita jangan kayak Ananias Safira. Kita menghormati bahwa jangan nipu. Kenapa orang berani nipu Roh Kudus? Karena Anda gak penuh dengan Roh Kudus. Kalau Anda penuh Roh Kudus sudah ngomongin dulu. Gak usah bohong. Gak usah jual. Walaupun sebelumnya, Roh Kudus sudah tahu. Gak usah dijual lah. Udah nikmatin aja. Bangun villa di sana, ngapain lu jual? Roh Kudus sudah tahu. Kalau Ananias dan Safira penuh Roh Kudus, mereka gak mungkin sampai menipu. Karena mereka tidak menganggap Roh Kudus. Roh Kudus mungkin dianggap power saja, bukan pribadi. Nah, mereka malah mati, merasakan powernya. Tapi kalau mereka tahu ini Roh Kudus, mereka berfellowship dengan Roh Kudus, mereka tanya dulu, what should I do? Holy Spirit, haruskah aku jual? Roh Kudus bilang, gak usah lah. Biarkan Barnabas saja. Dia mau jual, dia jual, itu hatinya. Kamu simpen aja, nanti kamu jadi cegel aja, nggak usah perang di sana, nggak usah. Dia nggak akan kejebak di sini. Karena Ananias Safira tidak penuh Roh Kudus, dia merasakan power, bukan dia dipakai untuk menyampaikan power. Saya rindu Anda semua dipakai untuk menyampaikan powernya Roh Kudus. Pray for healing. Saya berdoa setiap CG Anda penuh dengan kesembuhan, penuh dengan pemulihan. Semua yang mau katakan amin. Akhirnya mulailah imam besar, sesuai janji saya, merah minus, saya lupa. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul itu lalu masukkan mereka ke penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Anda lihat mujizatnya selalu ada hubungan dengan mengabarkan Injil. Kalau Anda mengabarkan Injil, ada kesembuhan. Anda mengabarkan Injil, ketangkep pun dibukain malaikat. Pelayanan malaikat itu gak perlu dipelajari. Gak perlu Tuhan mau menyelamatkan lewat apapun. Mau lewat gempa bumi malaikat, mau lewat nyanyi, lewat apa. Paulus Silas nyanyi gempa bumi. Ini malaikat. Tuhan itu pakai macam-macam caranya. Apapun yang kita kontrol bukan kesembuhannya, bukan mujizatnya. Yang kita kontrol apakah kita memberitakan firman Tuhan enggak? Anda mau lihat tanda-tanda dan mujizat? Beritakan firman Tuhan. Ayat 21, mereka mentaati pesan itu. Saya lompat aja ayat 26. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orang yang ke bait Allah, lalu mereka mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan karena mereka takut. Kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka dan katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jawaban itu straight to the point. Di CG jangan sampai CG itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan atau demokrasi dari CG. Minggu depan enaknya CG enggak ya? Enak makan di mana? Kalau sampai kayak begitu berarti kita lebih mentaati manusia atau menyenangkan hati manusia. CG-nya enggak akan kemana-mana. Tapi penuh persatuan kalau kita sepakat makan di sini, pergi ke sana. Gak usah firman ya, kita nyanyi aja pulang gitu ya. Makan-makan, kita worship night, maksudnya apa ya, potluck pulang. Ya pokoknya akhirnya firman Tuhan gak pernah diberitakan.
Tujuannya kumpul-kumpul. Karena kalau sampai firmannya kelamaan, marah pulang duluan. Daripada takut bertengkar demi persatuan, tetap aja. Gak ada mujizat nanti. Kerinduan saya kita semua tujuannya jelas. Di CG ada pembagian visi yang jelas. Firman Tuhan, kenapa kita bangun gereja ini? Yang sampai ke level CG. Di tengahnya ada pemulihan enggak? Ya. Di tengahnya ada yang disembuhkan enggak? Ya. Saya percaya, kan Roh Kudus itu penuh kasih. Kalau dasarnya penuh kasih, Bapa dan visi, pembapaan dan visi enggak pernah terlepas. Kalau dalam Tuhan Yesus. Mentaati Bapa dan mengasihi jemaat itu, mengasihi Bapa dan mengasihi jiwa-jiwa itu selalu sambung. Enggak pernah lepas. Itu satu tali dua koin. Kalau cuman khotbahin visi tanpa kasih dari Bapa means nothing. Kasih dari Bapa berarti kita juga membapai, mengasihi jemaat kita. Tapi cuman ini enggak menunjukkan kenapa Tuhan mengasihi. Kenapa Yesus mati di atas kayu salib? Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ini enggak disampaikan, cuman kasih. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk Anda. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk menyelamatkan. Kalau ini enggak disampaikan, sepertinya gospel dipotong separuh. Ngomongnya go, gitu aja. Pelnya sampai gitu kayak. Buat apa Yesus sampai di atas kayu salib? Supaya kita selamat. Tapi nggak bisa kita cuma ngomong pel gitu kan. Selamatkan jiwa-jiwa. Karena Yesus mengasihi. Bapa mengasihi, itu jadi satu. Gereja kita gabung dua-duanya dengan pembapaan, pemuridan, tapi diutus. Apostolik, jiwa-jiwa. Selalu ada dua-duanya. Poin ketiga, mujizat itu untuk memfasilitasi pengabaran Injil. Mujizat itu bukan karena kita banyak berdoa orangnya lebih kudus apa enggak. Tetap ada mujizat. Tuhan itu memang Tuhan bisa pakai siapapun juga. Saya ini ingat yang namanya Bileam itu bisa bernubuat. Padahal Bileam itu jelas-jelasan berdosa, salah, tujuannya untuk money. Tapi kenapa kok bisa bernubuat ya? Karena Tuhan mengasihi targetnya yaitu Israel. Jadi kadang pendeta yang gak sebagus itu, tapi tetap bisa dipakai karena apa? Tuhan itu mengasihi Anda. Anda jangan lihat, wah pendeta itu kurang baik. Anda tahu gak, kalau Tuhan itu mengasihi Anda, pendeta yang gak sebagus itu pun bisa nyampein sesuatu yang bagus. Saya gak pernah GR bahwa saya ini bisa khotbah bagus. Saya percaya kalau saya sampai bisa menyampaikan khotbah bagus, itu karena di tempat itu, Tuhan sedang mengasihi. Saya percaya Tuhan itu mengasihi Kelapa Gading. Saya percaya siapapun pembicaranya di sini, Tuhan akan pakai mulutnya bisa seperti keledai nyampein yang luar biasa, nubuatan yang luar biasa, penuh dengan tanda-tanda. Karena Tuhan mengasihi Anda. So jangan lihat, oh figur siapa, oh ini orang hebat. Bukan itunya. Anda itu sudah dikasihi Tuhan. Coba katakan sebelah, oh Anda itu dikasihi Tuhan loh. Kayak kaget gitu loh. Pura-pura kaget. Empat, roh antikris akan selalu berusaha membungkam pengabaran Injil. Dari beberapa kali, dari awal sudah ada tekanan. Tadi saya jelaskan bahwa makanya kalau di gereja, di CG kalau ada gesekan itu ya biasalah, normal. Maksudnya itu gak mungkin kita hidup tuh hanya santai aja. Bayi aja. Kalau Anda sayang sama bayi Anda, masa sih Anda gak ngomong, ayo tengkurap, padahal dia maunya terlentang, ya kan? Dipaksa untuk balik, bener gak? Supaya kepalanya ngangkat, capek gak itu si bayi? Dia bisa marah, papaku jahat, kenapa aku mau terlentang kok? Bayangin jika jiwa baru ngomong, loh aku mau duduk diam, jangan suruh MSJ, jangan suruh CGT, jangan suruh pelayan, jangan suruh doa. Aku cuma mau duduk diam, aku minta didoakan, aku minta pokoknya dapat berkat. Bayi terus, terlentang, diam. Terus gantiin popokku, gitu. Kasih aku makanan, bubur aja. Ya enggak tumbuh-tumbuh kan? Ada enggak CG-CG dan anggota CG yang mau jadi bayi seumur-umur? Ada banyak. CGL-nya berani-berani, bikin terlentang, bikin ayo berdiri yuk. Wah langsung dimarahin. Maksa kita, enggak mau pelayanan, suruh pelayanan. Ini apa ini? Capek kita. Nah ya. Selalu ada tekanan. Iblis akan pakai itu untuk membungkam
Gak usah pelayanan. Ngapain? Gak boleh pelayanan itu. Gak usah badan Injil, ribet, capek nanti kamu. Pikirin dirimu sendiri. Iblis akan selalu membuat kita kecil, mikirin diri sendiri. Itu iblis, itu dasarnya kita memang selfish. Kalau masuk gereja baru ada transformasi memberi. Tadi saya sampai share financial, bisa jual. Untuk bagiin ke orang lain supaya gak ada yang miskin. Itu kalau nggak ada transformasi dari Roh Kudus nggak mungkin. Karena aslinya kita ya pasti mikirin tuh diri sendiri. What do I get? Kalau kita masih mikirin kayak begitu, berarti kita masih sepakat dengan rohnya antikris. Ayo kita sepakatnya dengan Roh Kudus. Roh Kudus selalu akan mengajak kita mengabarkan Injil. Ayo katakan yang sebelah-sebelah. Ayo sepakat kita mengabarkan Injil. Dan yang terakhir saya mau ajak, paling akhir aja. Ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Saya ini mau ketawa. Saya dulu kalau di awal-awal saya mau jadi orang Kristen, ayat ini seperti ada automatic deletion. Saya nggak mau dengar kalau orang Kristen itu menderita. Saya alergi menderita, saya nggak mau. Siapa sih yang senang menderita ya kan? Tapi herannya, reaksinya ini nggak masuk akal. Rasul-rasul itu pulang dengan gembira karena menderita. Bukan masokis atau apa ya, yang suka disakiti. Bukan. Ini mereka tuh merasa bahwa kalau Yesusnya mati, hidupnya Yesus tuh enak nggak ya? Umur 33,5 mati dengan cuma 120 pengikut, padahal dia itu mengadakan mujizat, taat. Matinya mati muda. Kalau dilihat dari sisi dunia, ini orang gak berhasil. Tapi bangkitannya membalik semua kan. Begitu bangkit kebalik, pengikutnya multiplikasi menjadi ribuan bahkan seluruh dunia. Jadi hasil hidup yang cuman pendek itu membuat warisan orang yang percaya Tuhan jauh lebih banyak daripada saat dia hidup. Tuhan bisa membalikkan penderitaan menjadi kemenangan. Siapa yang percaya katakan amin. Tuhan bisa membalikkan kutuk menjadi berkat. Yesus yang kelihatannya dikutuk di atas pohon katanya, jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Jadi makanya mereka menangkap, oh kalau aku juga bisa mengalami penderitaan, penderitaanku bisa diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kalau CG Anda penuh dengan orang penuh masalah, Anda berkata, Tuhan terima kasih Engkau memberikan aku kehormatan. Aku percaya penderitaan ini, kalau Anda anggap penderitaan, nanti akan jadi sukacita. Siapa yang percaya katakan amin. Jadi Anda gak pernah capek melayani. Anda gak pernah bingung kalau Anda ketemu di CG kok ada clash. It's normal. Penderitaan itu dipakai sama Tuhan, kata-kata di Roma 8 ayat 29. Tuhan bisa pakai apapun, kebaikan, keburukan untuk kebaikan kita semua. Allah itu paling ahli pakai situasi apapun. Penderitaan, kemuliaan nanti. Tangisan, jadi berkat nanti. Ayat 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah. Siapa bilang? Gak butuh CG. Di sini aja jelas. Di bait Allah, rumah-rumah. Ibadah, CG. Pengajaran setiap hari. Kalau kita cuma minta setiap minggu, kita masih kalah 6 hari. Sama yang permulaan. Makanya kalau dulu setiap hari, mungkin bayang-bayang ini sembuh. Kalau setiap hari, mungkin ya. Ini mungkin ya, bukan artinya cuma frekuensi ya. Tapi kan kelihatan passion mereka di zaman itu. Setiap hari, gak ada kata-kata burnout. Setiap hari ibadah di bait Allah, di rumah-rumah. Yang di bait Allah mungkin rasulnya di rumah-rumah, pasti CGL-nya. Karena gak mungkin rasulnya ngunjungin semua rumah. At least 5.000 loh, laki-laki. At least 5.000 rumah. 120 pemimpin pun itu cuma TL-nya, benar gak? Dari dahulu loh sudah ada struktur, ini cuma sebutannya beda aja. So jangan pernah merasa bahwa struktur itu yang memenangkan, enggak. Roh Kudus yang membuat pertumbuhan.
struktur itu untuk memanage power of the Holy Spirit. Jumlah tidak menentukan kesehatan CG. Kehadiran Roh Kudus dalam setiap orang yang di dalamnya yang melayaninya, yang menentukan kesehatan Roh Kudus. Kalau mau jumlahnya sedikit, banyak, nggak ada Roh Kudusnya, nggak sehat CG-nya. Kerinduan saya, kita semua penuh Roh Kudus. Sehingga kita nggak mengalami yang dialami Ananias Safira. So ini kelima-limanya, Tuhan melihat motivasi hati. Deklarasi percaya Tuhan itu butuh komitmen. Mujizat untuk memfasilitasi pengabaran Injil. Mujizat ada tapi selalu disertakan dengan nama Yesus yang dimuliakan. Roh antikris akan selalu menekan, membuat orang gak pelayanan, gak ngabarin Injil. Jangan setuju dengan roh antikris, setuju dengan Roh Kudus saja. Tekanan atau gak ada tekanan, ada masalah atau enggak, Injil tetap diberitakan. Tekanan yang dialami oleh gereja mula-mula, ancaman kita loh gak sampai penjara kalau di negara ini. Mereka tetap mengabarin Injil. Dengan ancaman yang jelas sudah masuk keluar penjara, mereka tetap mengabarin Injil dengan sukacita. Kita gak sampai ancaman penjara, ngabarin Injil dengan menggerutu kayak, pelayanan lagi, jual-jual lagi, ajak lagi, capek aku. Why? Mungkin karena kita miss the whole point. Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Let me remind. Izinkan saya mengingatkan saya sendiri. Kenapa saya melayani? Saya melayani karena saya sebenarnya gak layak, tapi Tuhan Yesus mati untuk saya. Saya mau bayar dengan pelayanan persembahan berapapun banyaknya kayak apapun gak bisa balikin seumur hidup. Diulang-ulang 1 juta kali ya gak bisa balik. Jadi karena itu melayani dengan rendah hati dan please accept pemberian saya. Please accept apapun yang saya mau beli. Saya bangunin gereja, saya berikan hidup saya. Saya bisa gak bisa khotbah, let me preach you. Saya mau bagikan Yesus. I want to speak Jesus. Aku tuliskan buku ini bukan keahlian, but I will tell the whole world. I love God so much, I'll serve Him. I'll spend my time, my money just to preach. Aku akan habiskan waktuku, apapun yang aku punya. Aku ajarin semua orang sekelilingku, anakku, mantuku, siapapun temanku, siapapun yang mau dengar, mau jam berapa, jam pagi, jam malam, mau ibadahnya overtime atau tidak, aku akan bagikan. Because I love God. The test is, I drop dead and die, berarti aku sedang mencari pujian manusia. I'm doing this for Jesus. Saya lakukan di Kelapa Gading yang ratusan orang, ataupun di Munster, ataupun di Oslo yang cuma 3 orang. Saya lakukan di mana orang mau foto sama saya, ataupun orang yang mau meninggalkan CG. I'll come. Karena saya gak cari pujian manusia. I just love God so much. I love the people that He loves. Saya akan mengasihi jiwa-jiwa yang Tuhan kasih. Semua bangkit berdiri.